Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, siswa-siswi kelas 4 SD Negeri 1 Trotok. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat. Nah, pada kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran masih di tema 7, subtema 2, pembelajaran 4 dan pembelajaran 5. Mohon untuk disiapkan buku LKS-nya halaman 40. Di sini di halaman 40 disajikan informasi tentang mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini ada pengertian informasi dan juga ada bacaan tentang keunikan pakaian adat wanita dari Minangkabau. Nah, ini kalian pelajari terlebih dahulu, kalian baca teks bacaan pada halaman 40. Kemudian jika sudah, kalian beralih pada ragam pakaian adat Indonesia di halaman 41 dan 42. Di sini disajikan tentang beragam pakaian adat dari daerah di Indonesia. Nah, di sini kalian pelajari terlebih dahulu, kalian baca. Kemudian untuk latihannya di halaman 42 ini kita akan bahas sama-sama karena di buku belum ada. Nah, ini kita akan bahas bersama-sama mulai dari pakaian adat yang nomor 1 dan ciri khas atau keunikannya seperti apa. Nomor 1 itu ada pakaian adat dari Bali. Nah, ini namanya Payas Agung yang memiliki kesan etnis, mewah, dan spesial dengan perpaduan warna merah, emas, dan putih disertai dengan mahkota untuk yang perempuan maupun yang laki-laki. Kemudian yang kedua ini ada pakaian adat dari Kalimantan Selatan, di mana yang perempuan memakai baju koko berlengan pendek dengan hiasan manik-manik, sedangkan yang pria menggunakan kemeja lengan panjang dengan renda di bagian dada. Nomor 3 ini ada pakaian adat dari Nusa Tenggara Barat atau di daerah Sumbawa. Ini ada pakaian adat di mana perempuannya menggunakan baju lamung yang bagian atasnya. Kemudian ada selembar kain yang dilipat membentuk segi empat pada bagian atasnya, melengkapi pakaian lamung itu. Kemudian yang laki-laki menggunakan kelambi atau baju dengan model kemeja berlengan pendek atau panjang. Selain itu juga ada ikat kepala yang digunakan. Yang keempat ada pakaian adat Jawa Tengah. Nah, ini yang mungkin sering kita jumpai, yang paling sering kita lihat. Nah, sebenarnya di Jawa Tengah ini ada cukup banyak beberapa jenis pakaian ya, mulai dari lurik, beskap, dan sebagainya. Di sini ada pakaian Jawi jangkep. Nah, ini untuk laki-laki, kemudian untuk yang perempuannya menggunakan kebaya. Yang terakhir dari Jawa Barat ini ada pakaian menak yang biasanya terbuat dari beludru. Kemudian yang pria biasanya menggunakan atasannya itu lengan panjang, bawahannya juga memakai celana panjang dililit dengan jarit atau jarik kalau kita menyebutnya. Begitu juga dengan yang wanita memakai kebaya, kebaya Sunda, kemudian juga menggunakan jarik. Nah, ini kurang lebih untuk ulasan atau pembahasan soalnya. Ini tidak perlu ditulis ya, tidak perlu dikerjakan, cukup kalian pelajari saja. Nah, setelah itu kita bisa berlanjut di halaman 43. Nah, di sini ada berbagai perilaku yang mencerminkan Kabineka Tunggal Ikaan. Nah, ini beberapa perilaku baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Kalian pelajari dulu. Setelah kalian pelajari, kita akan bahas latihan di halaman 44. Di sini ada beberapa sikap, nanti kita akan bahas apakah ini sikap yang sesuai dengan semboyan kita, semboyan bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Sikap yang pertama, Dedi berteman dengan Made yang berbeda agama.
Walaupun berbeda agama, kita harus tetap berteman, tidak membeda-bedakan. Berarti sikap Dedi ini sesuai. B. Mira menggunakan bahasa Jawa ketika mengobrol dengan temannya yang berasal dari Batak. Nah, ini kalau kita mempunyai teman yang berasal dari berbeda suku yang berbeda atau daerah yang berbeda, maka lebih baik kita menggunakan bahasa Indonesia. Mengapa? Karena belum tentu teman yang kita ajak bicara itu mengerti dengan bahasa daerah kita. Karena temannya Mira berasal dari Batak, belum tentu dia mengerti bahasa Jawa. Maka dari itu, yang kedua ini atau yang B ini dia belum menunjukkan sikap kebineka tunggal ikaan. C. Maria dan teman-temannya melihat pameran pakaian adat di aula sekolah. Ini sesuai ya, karena melihat pameran itu kita juga mengapresiasi budaya-budaya dari berbagai daerah, dari suku-suku mungkin yang lain yang ditampilkan, sehingga nanti akan timbul rasa cinta kita terhadap budaya dari Indonesia. D. Para siswa bermusyawarah untuk memilih ketua kelas. Nah, ini juga sesuai. Musyawarah itu adalah sikap atau nilai-nilai yang dijunjung tinggi di Indonesia. Yang E. Adi bangga menggunakan bahasa Indonesia ketika berada di rumah. Ini juga sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika, karena bahasa Indonesia itu bahasa nasional kita, bahasa persatuan. Walaupun kadang kita mungkin saat di rumah tidak menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan bahasa daerah tidak apa-apa, karena orang tua kita atau orang yang di rumah bersama kita itu tentunya dia juga akan paham dengan bahasa yang kita gunakan setiap harinya. Jadi tidak apa-apa. Tetapi saat kalian berada dengan orang-orang yang tidak paham dengan bahasa daerah kalian, maka lebih baik menggunakan bahasa Indonesia. 2. Tuliskan dampak yang ditimbulkan jika kita tidak menghargai dan menghormati perbedaan. Tentu nanti akan mudah menimbulkan konflik, mudah menimbulkan perpecahan, dan sebagainya. Selanjutnya, sikap apa saja yang perlu kita kembangkan sehari-hari di tengah menghadapi keberagaman. Nah, seperti tadi ya, kita harus selalu menjaga sikap baik kita, saling menghormati, saling menghargai terhadap siapapun. Walaupun mungkin ada perbedaan kita dan teman-teman, kita tidak boleh membeda-bedakan, tidak boleh memilih-milih berteman dengan semua orang, menjaga sikap yang baik, toleransi, dan sebagainya. Itu kurang lebih pembahasan untuk soal ini. Kita bisa lanjutkan di pembelajaran 5. Nah, ini ada beberapa contoh gerakan dasar tari tanpa iringan. Nah, ini gerakan-gerakan yang sifatnya dasar. Ini kalian bisa pelajari beberapa contoh. Di sini ada gambar dan juga penjelasannya. Namun kita belum bisa mempraktikannya ini karena ketugasan di sini kita harus berkelompok. Nah, sementara keadaan seperti ini kita belum bisa masuk ke sekolah. Kemudian halaman selanjutnya, halaman 46. Di sini ada berbagai macam tarian daerah. Ini kalian baca, kalian pelajari lagi. Kemudian di halaman 47 ini ada menulis gagasan utama atau gagasan pokok pada teks dalam bentuk diagram alur. Nah, di sini nanti kalian baca terlebih dahulu materi ini, bacaan ini. Setelah itu kalian berlatih membuat, nah seperti ini, membuat diagram alur yang isinya nanti gagasan pokok atau gagasan utama dari paragraf 1 sampai paragraf 6 dari bacaan Anak PAUD Aceh tampilkan tarian Jawa untuk menunjukkan cinta tanah air. Nah, tugasnya yang dikerjakan yang ini saja, mencari gagasan utama atau gagasan pokok dari paragraf 1 sampai paragraf 6. Nah, ini diulangi tugasnya untuk hari ini, halaman 48, nomor 2, yaitu menuliskan gagasan utama atau gagasan pokok dari bacaan Anak PAUD Aceh tampilkan tarian Jawa untuk menunjukkan cinta tanah air.
Nah, demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Nanti kalian pelajari lagi bukunya dengan baik supaya kalian bisa memahami materi, tetap semangat belajar, dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.